Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Thank you banyak bagi teman-teman yang udah ngeklik video ini. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang satu apapun ya guys. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi untuk 293 subscriber. Alhamdulillah, senang banget untuk teman-teman yang udah bantu support untuk channel YouTube ini. Dan bagi yang teman-teman baru ngeklik untuk video ini, sebenarnya ini video YouTube apaan sih? Nah, perkenalkan, nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Maksud dan tujuan gue untuk membuat video ini adalah untuk nge-share ke teman-teman atau curhat kali ya. Bisa jadi untuk curhat perihal hutang dan juga pengalaman pribadi. Kenapa sih gue kok bisa sampai terjerat gitu di lingkaran syaitan ini gitu ya. Dan sebenarnya mungkin kalau misalnya teman-teman ada lagi ngerasa di titik yang sama atau ada yang kondisinya sama, sini kita juga bisa saling support biar nggak sama-sama down, dan juga bisa mungkin ngambil hal-hal baik yang pengalaman dari gue pribadi gitu ya. Kalau ada yang bagus ya diambil aja, kalau misalnya nggak patut dicontoh itu mohon dibuang jauh-jauh aja. Oke, untuk video sekarang gue bakalan nge-share untuk kenapa sih gue bisa sampai terjerat puluhan juta. Sebenarnya nggak langsung ya, tapi ini kayak toto udah gede gitu aja. Gue juga kayak lagi di ya gitu deh, pokoknya tiba-tiba segitu hutangnya gitu teman-teman. Nah, jadi langsung aja, untuk pertama-tamanya kan waktu itu gue kerja itu pertama di tahun 2012. Terus sebelumnya tuh nggak kenal sama sekali yang namanya kartu kredit, yang namanya pinjol. Itu kayaknya dulu juga belum marak banget ya. Jadi dulu tuh gue punyanya cuman kartu kredit. Kartu kredit yang pertama kali gue punya itu adalah kartu kredit Bank Mandiri, guys. Awal mula jadi kartu kredit ini gue punya karena ada yang datang ke kantor nawarin gitu, sales untuk penawaran kartu kredit Bank Mandiri. Karena untuk pembayarannya itu waktu itu pembayaran gajinya emang payrollnya di Mandiri, jadi ada yang datang ke kantor nawarin lah ya kan. Nah kebetulan waktu itu gue butuh yang namanya handphone baru, guys, handphone baru tuh. Terus kepikiran, oh kayaknya boleh nih gitu. Itu awal-awalnya kehancuran ternyata ya. Kalau misalnya bisa balik lagi ke zaman itu, kayaknya gue nggak mau punya kartu kredit gitu ya. Ya udahlah, iseng-iseng ngajuin isi data, ternyata di approve dengan limit 3 juta. Langsung deh tuh gue ke Roximas ya kan. Roximas tuh ini mall yang jual handphone. Gue beli handphone pertama kali dengan kartu kredit itu, gue inget banget membeli dengan Oppo F1. Zaman-zamannya tuh 2012-2013 kalau nggak salah ya. Dengan langsung cicilan 12 kali nggak salah tuh. Itulah awal mula gue ternyata terjebak sampai dengan tahun ini. Jadi kurang lebih berapa? 13 tahun gitu teman-teman. Terus gue tuh kan punya teman di kantor, ternyata udah banyak suhu-suhu yang punya kartu kredit. Setahu gue gini dulu, ya namanya kan kita nggak tahu ya. Setelah kita membayar cicilan, ya udah kita harus bayar cicilan sampai lunas tuh, baru bisa menggunakan lagi tuh kartu kredit dengan limit 3 juta. Tapi ternyata nggak begitu ya. Ternyata untuk setelah kita bayar, waktu itu udah berjalan beberapa bulan. Terus memang waktu itu butuh pengeluaran lah ya, ada butuh uang. Terus dari nyari dari mana ya kan, gue juga tulang punggung. Kata teman-teman, lu bukan dia punya kartu kredit? Dia punya, tapi udah gue pakai buat beli handphone. Lah tapi udah dibayar kan waktu itu? Iya udah. Ternyata kalau gue baru tahu waktu itu, kalau kita sudah melakukan pembayaran itu bisa kita tarik lagi uang yang sudah kita bayar gitu ya. Nah disitulah ya kan, jadi kebiasaan bayar tarik, bayar tarik gitu terus. Nah terus ada penawaran lagi dari bank BNI, ada lagi. Nah terus ngerasa kayak dulu tuh uncontrol. Jadi misalnya juga ada kebutuhan yang mendadak, itu bisa menggunakan yang itu. Sebenarnya sih gara-gara uncontrolnya itu, guys.
ngerasa kita punya kartu ajaib yang bisa menyelesaikan saat itu, kita nggak inget tuh nanti gimana bayarnya. Alhasil kayak gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Misalnya orang tua juga butuh uang, kita ngerasanya ada aja kan, tinggal gestun. Bahasanya gestun itu gesek tunai ya, gasak tunai. Sebel banget. Gasak tunai bisa digerai waktu itu. Jadi gampang aja kalau misalnya ada yang gini-gini udah nggak gesek. Ternyata dari situ punya utang yang banyak karena kontrolnya itu. Bahkan ada barang yang memang seharusnya nggak penting-penting banget dibeli pakai kartu kredit. Jadi kurang kontrolnya itu yang alhasil ada hilang arah ya, terus akhirnya kenal pinjol lah, kenal inilah, kenal itu, alhasil terjebak lah, pusing. Akhirnya sadar dirinya itu di tahun sekitar 2019-2020an lah, pokoknya baru segede itu ternyata hutang gue ya. Tiap bulan selalu minus, terus kayak akhirnya nggak punya tabungan guys. Itulah pokoknya. Mungkin sekarang kalau misalnya gue boleh ngasih saran ke teman-teman mungkin yang masih muda, yang masih baru kerja, ada penawaran kartu kredit guys, usahakan untuk bisa menolak atau tidak mengajukan sama sekali selagi teman-teman masih bisa ada tabungan, bisa nabung dan masih cukup dengan gaji yang sekarang. Apalagi belum merit ya kan, lebih baik tidak punya kartu kredit itu. Karena mungkin awalnya teman-teman ngerasa gue bakalan bisa kok kontrol diri, akan bisa mempergunakan kartu ini sebaik mungkin. Itu memang gue juga waktu itu mikirnya gitu, kok bisa ya orang-orang bisa pada punya utang puluhan juta dari situ bla bla bla. Tapi ternyata pas udah punya itu uncontrol. Apapun yang kita ngerasa kayak bayar wifi segala macem kayak masih kurang, udah tinggal gesek. Jadinya bala ya buat diri sendiri, bukan buat siapa-siapa. Akhirnya diri sendiri juga yang ngerasain hasil dari ke uncontrolan selama ini gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya segitulah dari awal-awal mulanya. Jadi kalau misalnya boleh banget gue bisa yang nonton belum punya kartu kredit ataupun masih manusia tanpa utang, kalau menurut gue gue pernah nyebut orang, enak banget lu manusia tanpa utang gitu. Gue pengen dia tahu ke situ. Nah teman-teman ya harus bisa menahan diri dan jangan ditiru, atau bisa nahan deh kalau misalnya ada kartu kredit, harus dikontrol juga pengeluarannya biar nggak membengkak gitu ya guys. Itu sih untuk video curhatan hari ini. Jadi cuman kayak pengen nge-share awal-awalnya kenapa bisa terjerat. Itu dia awalnya gara-gara beli handphone Oppo, yang sekarang handphone Oppo-nya juga udah nggak tahu di mana. Waktu itu pernah handphonenya udah bukan rusak ya, udah nggak dipakai lagi, dikasih ke adek, nggak tahu deh tuh handphonenya sekarang ada di mana dan nasibnya apa. Sedangkan imbasnya sampai sekarang masih berasa gitu teman-teman. Gak apa-apa ya nge-share ini biar jadi pelajaran juga. Dan itu aja sih untuk video yang sekarang. Dan palingan ada yang ulan pengen kepoin dari kakak yang komen di YouTube menuju lunas ini. Kakak tolong cerita dong, boleh mungkin kirim email di menujulunas2002@gmail.com, menujulunas2002@gmail.com. Cerita pengalamannya kak untuk kakak Japsun-pin 8708. Kakak ini komen gini, utang saya 250 juta, terselesaikan dengan cukup 85 juta saja. Wah ini inspirasi banget. Mungkin ada diskon atau apa yang dilakuin bisa sampai dapat diskon sebanyak itu kak. Boleh kirim komentar ataupun sharing pengalaman pribadinya di email. Nanti kita akan bawakan dalam bentuk video. Dan mungkin teman-teman juga yang pengen sharing kalau misalnya ada yang punya pengalaman dapat diskon, terus caranya gimana, itu boleh banget ya kirim email di menujulunas2022@gmail.com. Kalau misalnya nanti Ulan udah baca, udah ada email yang masuk, akan Ulan bawain di video YouTube ini. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang nonton juga untuk video YouTube-nya gitu ya guys.
Itu aja sih untuk video yang sekarang. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sehat ya. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Yakin bakalan lunas kok. Oke, gue undur diri ya. Thank you banyak yang udah nonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.